Shalom dan selamat siang. Kita bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan memampukan hamba-Mu dapat dalam menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Dan yang kedua dari Galatia 5 ayat yang ke-18. Yang kedua dari Galatia 5 ayat yang ke-18. Bapak Ibu memperhatikan dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Bagian yang pertama dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulangi, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pembacaan yang kedua dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Galatia pasal 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saya ulangi, akan tetapi jikalau kamu beri dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dari kedua pembacaan kita ini, saya akan memberikan suatu tema atau pokok bahasan, yaitu hidup yang dibaharui di dalam Kristus. Hidup yang dibaharui di dalam Kristus. Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan manusia adalah sebuah proses dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Hidup baru atau hidup yang dibaharui dalam Kristus adalah dambaan setiap orang, termasuk saya dan juga kita semua yang ada pada saat ini. Namun untuk memiliki hidup baru atau pembaruan hidup dalam kehidupan kita, itu tidak terjadi secara mudah atau tidak terjadi secara instan, tetapi harus melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang menciptakan suatu kesadaran di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk mengalami hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Secara teologis, hidup baru berarti memulai suatu kehidupan yang berarti di dalam Kristus. Berarti memulai kehidupan yang berarti di dalam Kristus, yaitu kehidupan yang sudah berubah dan tidak lagi sama seperti kehidupan yang sebelumnya. Hidup baru berarti memulai suatu kehidupan yang berarti di dalam Kristus. Memulai kehidupan yang berarti dalam Kristus, yaitu kehidupan yang sudah tidak lagi sama seperti kehidupan yang sebelumnya. Kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup baru adalah suatu anugerah dari Tuhan yang kita terima melalui kepercayaan kita kepada Tuhan, atau melalui iman kita kepada Tuhan. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita akan memperoleh pembaruan hidup dalam kehidupan kita, memperoleh hidup baru di dalam kehidupan kita. Kita melihat suatu contoh dalam Alkitab, seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Ketika kita melihat kehidupan Rasul Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, dia adalah seorang yang sangat jahat. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah seorang penganiaya orang-orang
yang percaya kepada Kristus. Tetapi setelah dia menerima anugerah hidup baru melalui imannya kepada Tuhan, dia diubahkan dan dia menjadi seorang yang sangat hebat. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Setelah dia percaya kepada Tuhan melalui imannya, dia mengalami suatu pembaruan di dalam kehidupannya. Dia akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi hidup baru berarti di sini bahwa hidup yang sudah berorientasi kepada Allah, hidup yang sudah berpusat kepada Allah. Kita tidak lagi hidup di bawah keinginan kita sendiri. Kita sudah memusatkan kehidupan kita di bawah kendali Allah, di bawah kuasa Allah. Cara supaya kehidupan kita dapat dibaharui dalam Kristus. Cara supaya kehidupan kita dapat dibaharui di dalam Kristus. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita dapat dibaharui dalam Kristus? Dari kedua pembacaan kita tadi kita akan melihat cara supaya kehidupan kita dapat dibaharui dalam Kristus. Yang pertama kita melihat dari pembacaan kita dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kembali saya akan membacakannya untuk semua. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini saya menyimpulkan bahwa cara supaya kehidupan kita dapat dibaharui dalam Kristus, kita harus bertobat atau meninggalkan kehidupan lama. Kita harus bertobat atau meninggalkan kehidupan lama. Selain percaya kepada Yesus, ajaran yang juga sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah berbicara tentang pertobatan. Secara umum pertobatan berarti menyesali kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang disertai dengan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Bukan hanya menyesali kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, tetapi semuanya itu harus disertai, harus dibarengi dengan komitmen. Dengan satu komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Secara teologis, bertobat berarti tahap keselamatan Kristen yang di dalamnya umat beriman berpaling dari dosa atau tidak lagi mengikuti kehidupan atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Secara teologis, bertobat berarti tahap keselamatan Kristen yang di dalamnya umat percaya atau umat beriman berpaling dari dosa atau berbalik dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti di dalam Filipi pasal 3 ayat 13b. Dikatakan di sini bahwa aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa Paulus atau Rasul Paulus telah meninggalkan kehidupannya yang lama. Kehidupan-kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan dia atau Paulus mengarahkan dirinya kepada Kristus, sang pemberi hidup baru itu. Setelah Paulus meninggalkan kehidupannya yang lama, dia mengerahkan dirinya atau dia mengerahkan kehidupannya kepada Kristus, sang pemberi hidup baru di dalam kehidupannya. Dosa adalah penghalang untuk setiap orang menerima hidup baru atau menerima pembaruan hidup di dalam kehidupannya. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-22. Dikatakan di situ bahwa yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang lama harus
manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Namun untuk dapat memperoleh hidup baru bagi Rasul Paulus, ia harus meninggalkan atau ia harus melupakan dosa yang dia lakukan selama ini. Menanggalkan atau melupakan dosa adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan hidup baru atau untuk mendapatkan pembaruan di dalam kehidupannya. Jadi pertobatan bukanlah suatu sekedar penyesalan saja, tetapi harus disertai dengan komitmen atau tindakan yang nyata, yaitu komitmen untuk berubah menjadi lebih baik, untuk meninggalkan dosa dan mengarahkan diri kepada Kristus sang pemberi hidup baru itu. Pertobatan bukan sekedar menyesali kesalahan-kesalahan kita, tetapi itu harus disertai dengan tindakan yang nyata, yaitu komitmen untuk meninggalkan dosa, atau komitmen untuk berubah menjadi lebih baik, dan kita harus mengarahkan diri kita kepada Kristus sang pemberi hidup baru itu. Jadi cara supaya kehidupan kita dapat dibaharui dalam Kristus, yang pertama itu kita harus bertobat atau meninggalkan manusia lama. Kita harus bertobat atau meninggalkan manusia lama. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus mengarahkan kehidupan kita kepada Kristus sang pemberi hidup baru itu. Dan marilah dalam kehidupan kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Namun bukan hanya sekedar melalui pengakuan kita saja atau melalui sekedar penyesalan kita saja, tetapi harus melalui tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui tindakan atau komitmen yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita telah belajar cara yang pertama supaya kita mengalami pembaruan hidup dalam kehidupan kita, supaya hidup kita dibaharui dalam Kristus. Dan kita akan belajar cara yang kedua supaya kehidupan kita dapat dibaharui di dalam Kristus. Dari pembacaan kita yang kedua tadi, kembali saya akan membacakannya untuk kita semua. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di sini saya menyimpulkan bahwa cara supaya kehidupan kita dibaharui di dalam Kristus, yaitu kita harus memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus memberikan hidup kita, memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kehidupan kita sudah di dalam Kristus, maka tentulah Roh Kudus akan mendiami kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah percaya. Ketika kita memberikan kehidupan kita, ketika kita sudah berada di dalam Kristus, maka tentulah Roh Kudus akan mendiami kehidupan kita. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah memimpin orang percaya untuk mengalami pembaruan atau mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah memimpin orang percaya, memimpin orang-orang yang sudah percaya untuk mengalami suatu pembaruan hidup di dalam kehidupannya. Dipimpin oleh Roh Kudus artinya kita bertindak di bawah kendali atau pemerintahan Roh Kudus. Kita bertindak di bawah kendali atau perintah Roh Kudus. Kita tidak lagi di bawah kendali diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan itu sudah di bawah kendali Roh Kudus.
Roh Kudus sudah mengendalikan kehidupan kita untuk bertindak sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dipimpin Roh Kudus juga merupakan suatu tindakan Allah untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada orang percaya, baik melalui firman-Nya dan juga baik melalui pengalaman-pengalaman hidup. Dipimpin oleh Roh Kudus berarti di sini bahwa cara Allah atau tindakan Allah mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada orang-orang percaya melalui firman-Nya, melalui firman yang didengarkan dan juga melalui pengalaman-pengalaman hidup yang dialami. Ketika kita melihat pembacaan kita, melihat konteks pembacaan kita pada saat ini yang di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-18, kita di situ melihat bahwa Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia bahwa hendaklah setiap orang yang sudah memberi diri telah menerima Roh Kudus dalam kehidupannya, memberi diri untuk selalu dituntun dan dibawa oleh Roh Kudus untuk hidup melakukan seluruh kebenaran. Di sini Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia bahwa setelah kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita harus memberikan diri untuk selalu dituntun atau selalu dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita melakukan seluruh kebenaran-kebenaran yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak lagi di bawah hukum Taurat, artinya di sini bahwa kita tidak lagi di bawah penghukuman hukum Taurat. Kita tidak lagi di bawah penghukuman hukum Taurat, namun kita masih di bawah pemerintahan hukum Taurat. Sungguh nyata peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu menuntun kita kepada suatu kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memperbaharui kehidupan kita, yang tentunya akan menghasilkan suatu pembaruan hidup di dalam kehidupan kita, yang tentunya akan menghasilkan suatu hidup baru bagi seseorang. Sungguh nyata peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu menuntun kita sebagai orang-orang percaya untuk mengerti seluruh kebenaran-kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran itulah yang akan memperbarui kehidupan kita untuk kita menghasilkan suatu perubahan di dalam kehidupan kita, untuk menghasilkan suatu hidup baru di dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat suatu contoh di dalam Alkitab, seperti di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-22. Kita melihat seorang tokoh, ada dua tokoh dalam Alkitab tersebut. Kita melihat yaitu Petrus dan Yohanes. Mereka mengandalkan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Kita melihat di dalam pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1-22 di situ. Kita melihat Petrus dan Yohanes berani mengabarkan Injil di tengah-tengah persidangan pada saat itu. Seandainya mereka tidak mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, mungkin pada saat itu mereka tidak berani. Tetapi karena mereka mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, mereka diberikan keberanian untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah persidangan pada saat itu. Di sini kita melihat bahwa ketika kita memberikan kehidupan kita, ketika kita mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan memberikan keberanian kepada kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan seluruh kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita akan diberikan kekuatan dan kita akan diberikan keberanian.
Jadi, Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, cara supaya kehidupan kita dapat dibarui dengan Kristus, yaitu kita harus memberikan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, kita tidak lagi di bawah keinginan kita sendiri, tetapi kita sudah di bawah kendali atau pimpinan Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus artinya hidup yang akan menuju kepada sebuah kepastian. Hidup yang akan menuju pada sebuah kepastian bahwa Roh Kudus pasti akan membawa alam pikir kita untuk dapat menghasilkan cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika kita mengandalkan pimpinan Roh Kudus, memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada kepastian bagi kita bahwa Roh Kudus akan membawa alam pikir kita untuk menghasilkan suatu cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang sudah berada di bawah kendali Allah, yang melalui arahan Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti di sini bahwa hidup yang sudah berada di dalam kendali Allah. Kita tidak lagi berada dalam kendali diri kita sendiri, tetapi itu semua melalui arahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kita telah belajar dua cara bagaimana supaya kita dapat mengalami pembaruan hidup di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa kita harus memberikan, bahwa kita harus bertobat atau meninggalkan kehidupan lama. Kita harus bertobat atau meninggalkan kehidupan lama. Artinya kita harus meninggalkan kehidupan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya kita tidak dibawa kendali kita sendiri. Kita tidak dibawa kendali diri kita sendiri lagi, tetapi kita sudah dibawa kendali Roh Kudus. Kita bertindak di bawah kendali Roh Kudus. Jadi, marilah kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dibaharui dalam Kristus, kita tidak hanya hidup sebagai orang-orang percaya, tetapi kita harus menampakkan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah hidup baru dari Kristus. Dan semuanya itu harus disertai dan harus memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya dapat mengajarkan kita bahwa bagaimana caranya agar kita dapat mengalami pembaruan hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini kami telah merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada-Mu. Amin.